nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tur dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai, dan nanti dorong, sabar. Ya, apa yang akan dia sebutkan itu akan diikuti oleh pemain-pemain diaspora kita. Dan pemain diaspora kita makin lama levelnya makin tinggi. Mereka itu butuh pelatih yang mereka dengarkan. Yaitu konsekuensi kita pengambil pemain diaspora. Yang makin lama level makin tinggi. Datang bersama ke Indonesia, Erick Thohir sambut kedatangan Shin Tae-yong untuk bicarakan kontrak baru pelatih timnas Indonesia. Pagi itu Bandara Internasional Soekarno-Hatta tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Ratusan pasang mata para penumpang dan pekerja bandara menoleh ke satu titik ketika rombongan penting keluar dari gerbang kedatangan internasional. Di barisan depan, seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan hitam simpel namun elegan berjalan dengan langkah mantap. Dialah Shin Tae-yong, sosok yang selama bertahun-tahun menjadi ikon perubahan sepak bola Indonesia. Di belakangnya tampak beberapa staf pelatih dan asistennya, membawa tas-tas besar berlogo klub dan federasi yang menjadi identitas perjalanan mereka selama ini. Namun yang membuat suasana terasa semakin istimewa bukan hanya kembalinya Shin Tae-yong ke tanah Indonesia, melainkan sosok yang menjemputnya langsung di depan pintu kedatangan, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Pemandangan itu menjadi simbol kuat bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Banyak yang sudah menduga, banyak yang sudah menunggu, dan kini semuanya menjadi kenyataan. Shin Tae-yong datang bukan sebagai tamu biasa, tetapi sebagai calon pelatih baru yang sedang diproyeksikan kembali menangani timnas Indonesia. Ketika Erick Thohir dan Shin Tae-yong saling menjabat tangan, kilatan kamera dari media dan penumpang bandara langsung memenuhi udara. Suasana yang awalnya riuh langsung berubah menjadi momen monumental. Mereka berdua saling melempar senyum yang mengisyaratkan harapan, rencana besar, sekaligus hubungan kerja yang sudah terjalin secara profesional selama beberapa tahun terakhir. Senyum itu juga menjawab sebagian besar spekulasi yang beredar tentang masa depan kursi pelatih timnas Indonesia. Kembalinya Shin Tae-yong memang sudah diprediksi sejak rumor tentang pertemuan rahasia beliau dengan petinggi PSSI mencuat beberapa pekan terakhir. Namun tidak ada satupun yang menyangka bahwa penyambutannya akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSSI. Bagi banyak orang, momen itu adalah tanda bahwa PSSI tidak sekadar ingin menawarkan kontrak, tetapi ingin menunjukkan penghormatan penuh kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Usai penyambutan singkat di bandara, keduanya memasuki mobil yang telah disiapkan PSSI. Dalam perjalanan menuju kantor pusat federasi, suasana di dalam mobil kabarnya berlangsung penuh dengan pembicaraan serius namun tetap hangat. Erick Thohir, yang sejak awal menegaskan ingin membangun fondasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia, menyadari bahwa keberadaan Shin Tae-yong adalah bagian penting dari proyek besar itu. Ia tahu, salah satu fondasi terkuat yang telah dirasakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah sepak bola modern yang dibawa oleh Shin. Di sisi lain, Shin Tae-yong pun sudah memahami karakter sepak bola Indonesia. Ia tahu kultur pemain, atmosfer kompetisi, kekuatan supporter, bahkan tekanan publik yang tak pernah berhenti. Inilah alasan mengapa pertemuan ini terasa sangat krusial. Keduanya bukan lagi dua orang asing yang sedang menegosiasikan pekerjaan, melainkan dua sosok dengan pengalaman bersama yang panjang, duduk untuk membahas masa depan yang ingin kembali mereka bangun. Setibanya di gedung PSSI, suasana lebih terasa formal. Ruangan rapat telah disiapkan dengan segala dokumen yang perlu dibahas. Tidak ada wartawan yang diperbolehkan masuk, namun informasi mengenai apa yang dibicarakan perlahan mencuat dari beberapa orang internal yang memahami jalannya pertemuan.
Fokus utama mereka adalah kontrak baru untuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Beberapa poin yang dibahas antara lain, durasi kontrak yang diharapkan lebih panjang, agar program jangka panjang Sin bisa berjalan tanpa gangguan. Kewenangan penuh dalam menentukan skuad, komposisi pelatih, dan sistem taktik. Program pembinaan berkelanjutan dari timnas U20 hingga senior agar sistem permainan Indonesia konsisten. Fasilitas pendukung, termasuk sport science, analis taktik, dan pemusatan latihan modern. Target realistis jangka pendek dan jangka panjang, terutama untuk Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, serta Piala Asia. Erick Thohir ingin memastikan bahwa tidak ada hambatan struktural yang menghalangi kinerja pelatih. Di sisi lain, Sintayong ingin memastikan bahwa proyek yang ia bangun sebelumnya tidak terhenti dan bisa berkembang lebih matang. Di luar gedung PSSI, ratusan supporter Garuda sudah berkumpul sejak pagi. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Welcome back Coach Sin, Garuda bersatu kembali," hingga, "Kami percaya pada Sintayong." Sorakan supporter semakin lantang ketika kabar bahwa pembahasan kontrak berlangsung lancar mulai tersebar. Banyak dari mereka yang yakin bahwa penunjukan kembali Sin sebagai pelatih adalah langkah paling tepat yang bisa dilakukan PSSI saat ini. Bagi para supporter, Sintayong bukan hanya sekadar pelatih. Ia adalah simbol harapan, simbol modernisasi, bahkan simbol perubahan mental bertanding pemain Indonesia. PSSI menyambut era baru. Pertemuan antara Erick Thohir dan Sintayong berlangsung selama beberapa jam. Meski belum ada pengumuman resmi, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Senyum keduanya saat keluar dari ruang rapat memperlihatkan bahwa proses telah berjalan dengan sangat baik. Pihak PSSI menyiapkan berbagai langkah lanjutan, termasuk jadwal pemusatan latihan, uji coba internasional, serta penataan ulang komposisi staf pelatih. Mereka ingin memastikan bahwa ketika Sintayong resmi menandatangani kontrak, semua komponen sudah siap bergerak. Erick Thohir menyadari bahwa membangun tim nasional bukan hanya soal memanggil pemain dan mempersiapkan laga. Dibutuhkan sistem yang solid, rencana berlapis, dan pelatih yang mampu menciptakan kultur kerja profesional. Dan dalam pandangan PSSI, tidak ada sosok yang lebih tepat untuk itu selain Sintayong. Babak baru Garuda, kedatangan Sintayong ke Indonesia hari itu bukan sekadar perjalanan rutin. Itu adalah tanda bahwa era baru sedang dimulai. Era yang penuh harapan, penuh ambisi, sekaligus penuh tantangan besar. Indonesia membutuhkan pelatih dengan visi, disiplin, dan karakter kepemimpinan yang kuat, sesuatu yang sudah terbukti dimiliki Sintayong selama ia menukangi timnas sebelumnya. Kini masyarakat menunggu, PSSI bersiap, dan para pemain menantikan sesi latihan pertama yang akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju masa depan cerah. Hari kedatangan Sintayong disambut langsung oleh Erick Thohir menjadi simbol bahwa Indonesia benar-benar serius membangun kekuatan timnas. Simbol bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan besar. Langkah besar kembali diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam upaya membangun kembali kekuatan tim nasional Indonesia.